Zakat itu juga sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, ada 8 asnaf. Tapi dari 8 asnaf itu juga yang mesti harus diperhatikan adalah kaum kerabat terlebih dahulu. Kebanyakan di antara kita kurang berpikir tentang kaum kerabat, sehingga yang terjadi saudara-saudaranya melas hidupnya, tapi kemudian ia karena mampu dia berusaha menyenangkan orang lain. Di dalam Islam tidak seperti itu aturannya. Kita mesti harus membantu kaum kerabat kita terlebih dahulu, baru kemudian kita kepada orang lain. Berpulang mau banyak, berpulang mau sedikit, maka yang mesti harus kita perhatikan adalah keluarga. Tapi khusus untuk pada Yaumul Asyura itu sedekah yang di luar kebiasaan. Artinya di luar kebiasaan itu yang memang betul-betul kita niatkan, yang hari itu tuh bantuan kita betul-betul nilainya sampai meringankan, begitu. Ya jangan sampai kemudian kalau utangnya 100 juta terus ibu nak mau bayari 10 juta. Ya kalau memang ada ya kenapa tidak, tapi bukan seperti itu. Artinya bukan utangnya saudara kita 100 juta tapi ngirimnya ke kampung cuma 100.000, kan ya nggak meringankan, cuma habis untuk beli bakso aja itu, gitu. Artinya yang ada nilai sampai meringankan beban saudara. Atau mungkin ada saudara yang lain yang tidak seperti itu kekuatan kita. Jadi ada saudara yang ternyata dia janda, mungkin anaknya sudah 6 bulan nggak bayar SPP, mungkin karena kebetulan ini lockdown gitu ya, dia sekolahnya di sekolah swasta, SPP-nya berjalan, tapi sementara orang tuanya nggak kerja, sementara harus mendampingin daring, umpamanya seperti itu teman-teman. Lah itu katakanlah berapa SPP-nya? Ya udah 300.000 nih 6 bulan, berarti 2 juta. Ibu bantulah mungkin 300, kan agak terasa. Dah aku yang 1 bulan. Nah, jadi yang ada nilainya sampai dia alhamdulillahnya nih bener gitu. Bukan malah menjadi penghinaan gitu. Mosok aku utangku sama ini kaya bantu nih lo transfer yo iso to transfer cuma 50.000 lo transfer. Ongkosnya aja 6.500. Contohnya seperti itu. Jadi yang nilainya seperti itu. Nah kalau harian-harian seperti ini boleh ibu orang yang paling dekat. Artinya orang yang tidak harus pertalian darah. Jadi orang yang dekat disebabkan karena psikologis, karena kejiwaan, karena mungkin teman disodakoin harian boleh. Sebenarnya teman-temanku sekalian, yang paling afdol itu adalah sedekah untuk keluarga. Artinya adalah untuk ayah ibu kita jika ayah ibu masih hidup. Dan itu tidak 1 bulan 1 kali, tapi harus kita kerjakan setiap hari. Jadi jangan nunggu kalau gajian. Jadi kalau gajian silahkan ambil, tapi kalau bisa memberiannya itu setiap bulan, setiap hari. Sehingga apa? Kedua orang tua kita tidak akan pernah susah setiap hari. Dia paling tidak sudah ada untuk belanja di hari itu. Tidak harus banyak teman-temanku sekalian, tapi yang penting adalah istiqomah. Jadi dititipkan kepada keluarga di kampung begitu. Ini aku titip uang 500-nya, tolong setiap hari berikan kepada emakku 15.000. Taruh saja di mejanya 15.000, atau taruh saja di dapur pokoknya 15.000. Sehingga apa? Orang tua kita setiap hari sudah ngelihat uang 15.000. Ya Allah aku bisa beli lauk, udah tenang. Setiap hari pasti mendoakan, ya Allah mudah-mudahan anakku murah rezeki. Tapi kalau sebulan sekali ibu bayangin, doanya bisa jadi cuma sebulan sekali loh. Ya atau tidak? Karena apa? Begitu dapat 300.000 atau 500.000 oleh orang tua kita dibelikan entah apa, habis itu nungguin kapan nih tanggal muda ya, ndak kirim-kirim, lali paling anaknya karo aku ya kan. Jadi bisa jadi bukan doa jadinya. Jadi 5.000 jadi lah. 5.000 dulu, diawali dari 5.000. 5.000 sebulan cuma 150.000. Dititipin tetangganya atau keluarganya yang di rumah. Pokoknya tiap hari. Dan lebih afdol adalah jadikan itu sedekah pagi. Artinya sedekah yang sekiranya diberikannya itu setelah kita selesai sholat subuh. Maka sodakoh pagi itu sodakoh yang amat sangat pahalanya luar biasa untuk menarik rezeki kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling afdal adalah orang tua. Nah kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, silahkan berikan kepada orang lain, tapi pahalanya sampaikan, ya Allah, aku sedekah ini pahalanya aku berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi diniatin bu, jangan nggak diniatin. Ini sering-sering kita sedekah kan cuma kita tok yang pengen dapat pahala. Pokoknya sedekah, ada infak link, masukin aja deh 5.000. Enggak seperti itu mestinya. Begitu kita masukin, kita ucapkan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan yang 5.000 ini pahalanya bukan hanya untukku, tapi untuk ayah ibuku yang telah meninggal, mertuaku, suamiku, anak-anakku. Aku dapat semua. Bukan berarti 5.000 dibagi orang sekian, bukan. Masing-masing dapat pahala 5.000. Sayang kan kalau hanya sendiri kita yang ambil. Sering juga emak-emak nih begini, ada tamu, saya datang ke tempat ibu ngasih saya minum.
Ya karena ibu menganggap bahwa hormat tamu itu adalah pahala, cuma silakan Ustazah makan, minum, silakan Bu Rofi minum, begitu toh. Nggak lupa kita tancapkan niat. Mestinya begitu kita keluarkan minum, ya Allah mudah-mudahan pahala minum saya tadi saya kirimkan kepada kedua orang tuaku, kepada mertuaku, kepada suamiku, kepada anak-anakku dan juga pada diriku. Sehingga pahalanya yang kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semuanya bisa mendapatkan pahalanya. Jadi bukan hanya kita tok yang ngambil, tapi orang-orang yang di sekitar kita, orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Nah, caranya seperti itu Bu, menggandakan pahala namanya. Nah, jadi seperti itu ya. Boleh nggak Ustazah doa tadi? Misalnya kan setiap kita melakukan diniatkan untuk keluarga untuk ini. Boleh nggak dirapel dalam satu doa setiap saya berbuat kebaikan gitu? Ya kalau begitu nggak ada perintahnya Allah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Ayat ini nggak jadi berlaku kalau begitu. Jadi setiap habis sholat, ya Allah doaku idem kayak kemarin, amin. Karena nggak dikabul-kabul, ya kan? Suaminya nggak mau baik-baik, anaknya nggak mau baik-baik, rezekinya nggak mau baik, ya Allah doaku masih sama dengan kemarin, amin. Kalau begitu selesai. Ya jangan, dibiasakan. Iya, itu karena harus kebiasaan. Kalau tidak di kebiasaan memang sulit. Nah, jadi dibiasakan, memang harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Nah ini rugi kalau kita nggak ropel-ropel pahala. Bahkan habis baca Quran diajarkan Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim hadiyatan wasilatan ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ila abi wa ummi wa zauji wa auladi. Dicangking semua. Ya Allah, saya baca Quran, pahalanya mudah-mudahan sampai kepada Nabi Muhammad, kepada para istri beliau, kepada para keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, juga kepada ayah, ibu saya, suami saya, anak-anak saya. Siapa tahu suami kita nggak pernah baca Quran, paling tidak tetap mendapatkan pahala bacaan Quran dari yang kita baca. Begitu caranya. Atau barangkali anak-anak kita mungkin bisa jadi tidak sempat baca Quran atau belum sempat baca Quran. Kalau kita sudah katakan, ya Allah mudah-mudahan pahala baca Quranku sampai juga kepada anakku, maka anak-anak kita walaupun nggak baca Quran tapi tetap mengalir, dia tetap membaca Al-Quran. Nah jadi seperti itu, kita harus mewakili sebagai ibu. Makanya an-nisa'u imadul bilad, kita ini pangkalnya pahala. Ibu itu pangkal dari segala-galanya. Maka kalau bisa ya harus mesti kita cangking semua.